Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kami untuk mempresentasikan acceptance sampling plan di dalam quality control. Sebelumnya izinkan saya mengundurkan diri. Nama saya Dr. Bagus Gunawan dengan NIM 1412 4055. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Saki Gerda Madinah dengan NIM 1412 4040. Perkenalkan, nama saya Dari Saputra dengan NIM 1412 4066. Perkenalkan, nama saya Maudua dengan NIM 30. Perkenalkan, nama saya Dewi Indriani dengan NIM 77. Di sini saya akan menjelaskan tentang acceptance sampling. Acceptance sampling adalah salah satu teknik pengendalian kualitas statistik yang digunakan untuk menentukan penerimaan atau penolakan suatu lot produk berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah sampel yang diambil dari lot tersebut. Metode ini digunakan ketika inspeksi 100% terhadap seluruh produk dianggap tidak efisien dari segi waktu, biaya, dan tenaga kerja. Acceptance sampling bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan kualitas yang objektif tanpa harus memeriksa seluruh produk yang diproduksi. Menurut Grant dan Leavenworth pada tahun 2000, acceptance sampling adalah metode pengambilan keputusan kualitas yang dilakukan melalui pemeriksaan sampel yang mewakili populasi atau lot produk. Dalam penelitian yang dilakukan pada AMDK Adoni Pamekasan, acceptance sampling digunakan untuk mengevaluasi kualitas produk air minum dalam kemasan menggunakan standar MIL SPB 105D, sehingga perusahaan dapat menentukan apakah produk layak diterima atau ditolak berdasarkan kriteria dan saling pada 2011. Kemudian jenis-jenis dari acceptance sampling dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama single sampling plan, yang kedua double sampling plan, yang ketiga multi sampling plan, dan kemudian yang terakhir yaitu sequential sampling plan. Single sampling plan merupakan metode acceptance sampling yang menggunakan satu kali pengambilan sampel untuk menentukan keputusan penerimaan atau penolakan suatu lot. Kemudian untuk yang double sampling plan merupakan metode acceptance sampling yang menggunakan dua tahap pengambilan sampel. Pada metode ini, keputusan tidak selalu diambil setelah pemeriksaan sampel pertama selesai dilakukan. Pada tahap pertama, sejumlah sampel diperiksa terlebih dahulu. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa jumlah produk cacat sangat kecil, maka lot dapat langsung diterima. Sebaliknya, jika jumlah cacat sangat besar, maka lot dapat langsung ditolak. Kemudian yang ketiga yaitu multiple sampling plan. Multiple sampling plan merupakan pengembangan dari double sampling plan. Pada metode ini, pengambilan sampel dilakukan lebih dari 2 tahap. Setelah setiap tahap pemeriksaan selesai dilakukan, keputusan dapat berupa penerimaan lot, penolakan lot, atau melanjutkan pemeriksaan ke tahap berikutnya. Kemudian yang keempat yaitu sequential sampling plan. Sequential sampling plan merupakan metode acceptance sampling yang paling efisien dalam penggunaan jumlah sampel. Pada metode ini, keputusan penerimaan atau penolakan dilakukan secara berurutan satu kali unit produk untuk diperiksa. Kemudian, jenis acceptance sampling berdasarkan jenis datanya. Yang pertama yaitu untuk data atribut. Data atribut merupakan data yang hanya mengelompokkan produk ke dalam kategori baik atau cacat tanpa memperhatikan besarnya penyimpangan yang terjadi. Produk hanya diklasifikasikan berdasarkan ada atau tidaknya cacat. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan untuk data variabel. Data variabel merupakan data yang diperoleh melalui pengukuran karakteristik kualitas secara kuantitatif. Contohnya adalah berat produk, diameter, panjang, ketebalan kadar air atau volume produk. Selanjutnya, konsep dasar penyampelan tunggal. Dalam single sampling plan hanya dilakukan satu kali pengambilan sampel dari lot yang akan diperiksa. Setelah sampel diperiksa, jumlah produk cacat yang ditemukan dibandingkan dengan angka penerimaan C. Jika jumlah cacat masih berada dalam batas yang diizinkan, maka lot diterima. Sebaliknya, jika jumlah cacat melebihi batas penerimaan, maka lot ditolak. Aturan keputusan dalam penyampelan tunggal adalah yang pertama, jika D kurang lebih. Aturan keputusan dalam penyampelan tunggal adalah yang pertama, jika D kurang dari C, maka lot diterima. Yang kedua, jika D lebih dari C, maka lot ditolak. Keterangan,
sama dengan jumlah produk cacat yang ditemukan dalam sampel. Yang kedua, C sama dengan angka penerimaan dalam kurung acceptance number. Penentuan ukuran sampel dan angka penerimaan. Setelah kode huruf diperoleh, langkah berikutnya adalah menentukan ukuran sampel N dan angka penerimaan C menggunakan tabel induk inspeksi normal mil STD 105D. Berdasarkan penelitian PAMDK Adeni diperoleh parameter kode huruf. Berdasarkan penelitian PAMDK Adeni diperoleh parameter yang pertama kode huruf dengan nilai D. Yang kedua, ukuran sampel dalam kurung N dengan nilai 8. Yang ketiga, angka penerimaan dalam kurung C dengan nilai 1. Yang keempat, angka penolakan dalam kurung RE dalam nilai 2. Interpretasi dari tabel tersebut adalah 1. Dari setiap lot yang berisi 48 produk diambil 8 sampel secara acak. Yang kedua, jika ditemukan maksimal 1 produk cacat, maka lot diterima. Yang ketiga, jika ditemukan 2 produk cacat atau lebih, maka lot ditolak. Keputusan tersebut digunakan untuk menjaga kualitas produk yang akan dipasarkan kepada konsumen. Kurva karakteristik operasi OC curve. Kurva karakteristik operasi karakteristik curve atau OC curve adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara probabilitas penerimaan lot, probability of acceptance atau PA, dengan proporsi produk cacat dalam kurung P dalam suatu lot. Kurva ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu rencana sampling dalam membedakan lot yang berkualitas baik dan lot yang berkualitas buruk. Yang selanjutnya, fungsi kurva karakteristik operasi. Yang pertama, menentukan probabilitas penerimaan lot. Fungsi utama kurva OC adalah menunjukkan peluang diterima suatu lot pada berbagai tingkat kualitas produk. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas rencana sampling, yaitu kurva OC dapat digunakan untuk menilai apakah suatu rencana sampling sudah cukup baik untuk membedakan lot berkualitas baik dan lot berkualitas buruk. Yang ketiga, mengukur risiko produsen dan risiko konsumen. Kurva OC membantu perusahaan mengetahui besarnya kemungkinan terjadi kesalahan keputusan, baik risiko produsen maupun risiko konsumen. Yang keempat, membandingkan berbagai rencana sampling. Perusahaan dapat membandingkan beberapa alternatif ukuran sampel dan akan penerimaan untuk menentukan rencana sampling yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang terakhir, sebagai dasar pengambilan keputusan, kurva OC membantu manajemen dalam menentukan kebijakan pengendalian kualitas yang lebih efektif dan efisien. Perhitungan probabilitas penerimaan. Dalam penelitian PAMDK Adeni, probabilitas penerimaan dihitung menggunakan distribusi Poisson karena ukuran sampel yang digunakan relatif kecil dan jumlah produk cacat yang diambil juga sedikit. Distribusi Poisson dirumuskan sebagai PX sama dengan NP pangkat X E pangkat minus NP per X faktorial. Keterangan PX sama dengan probabilitas ditemukan X produk cacat, N sama dengan ukuran sampel, P sama dengan proporsi produk cacat, E bilangan eksponensial 2,718, X jumlah cacat yang diamati setelah nilai probabilitas masing-masing cacat diperoleh. Probabilitas penerimaan lot dihitung dengan menjumlahkan seluruh probabilitas sampai batas angka penerimaan J. PA sama dengan P0 plus P1 sampai dengan PP plus PC. Pada penelitian MDK ini digunakan pertama ukuran sampel N sama dengan 8, yang kedua angka penerimaan C sama dengan 1. Proporsi kesalahan P yang pertama 0,1, NP nya 0,08, probabilitas penerimaan PA sama dengan 0,996. Yang kedua yaitu 0,02, NP nya 0,16, probabilitas penerimaannya 0,9872. Yang ketiga, proporsi kesalahannya 0,03, NP nya 0,24, probabilitas penerimaan 0,97 ditambah. Yang keempat yaitu 0,04, NP nya 0,32, probabilitas penerimaannya 0,956. Yang kelima yaitu 0,05,
NP-nya 0,4, probabilitas penerimaannya 0,928. Yang selanjutnya 0,07, NP-nya 0,06, NP-nya 0,48, probabilitas penerimaannya 0,9136. Yang selanjutnya 0,07, NP-nya 0,56, probabilitas penerimaan yaitu 0,8908. Yang selanjutnya 0,08, NP-nya 0,64, probabilitas penerimaannya 0,8644. Selanjutnya 0,09, NP-nya 0,72, probabilitas penerimaannya 0,837. Yang terakhir 0,1, NP-nya 0,8, probabilitas penerimaan 0,89. Tabel di atas merupakan tabel hubungan antara PA, probabilitas penerimaan dengan bagian kesalahan dalam produk yang dihasilkan P, di mana penentuan nilai PA menggunakan rumus distribusi Poisson. Artinya probabilitas penerimaan dihitung dengan menjumlahkan probabilitas tidak ditemukan cacat P0 dan probabilitas ditemukannya satu cacat P1. Yang selanjutnya pakai studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang turun dan mengatakan ada yang disebut PAMPK. Ada ini berlokasi di Kabupaten Pamekasan. Perusahaan ini memproduksi air minum dari kemasan beras yang dipasarkan kepada masyarakat. Dalam proses produksinya, perusahaan berupaya menjaga kualitas produk agar tersesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga aman produksi dan dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil evaluasi, PAMPK ini belum memiliki bagian inspeksi khusus yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan produk setelah proses produksi selesai. Pemeriksaan kualitas masih dilakukan oleh pekerja. Bagian pengemasan yang tidak mengenai kualitas benih berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan produk tidak memenuhi standar kualitas harus kita ke distribusi. Analisis data atribut. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data atribut, yaitu data yang menemukan produk dalam kategori baik atau tidak. Setelah setiap produk yang diamati terdiri dari satu matriks produk yang bersifat 48 jenis yang minum dan kemasan. Pemeriksaan dilakukan untuk beberapa alat produksi untuk mengetahui apakah produk tersebut memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan perusahaan. Kriteria katanya digunakan dalam penelitian meliputi yang pertama itu ada kemasan bocor atau rusak, yang kedua sisa pada kemasan tidak jelas atau cacat, yang ketiga warna air tidak jernih atau mengalami perubahan. Apabila salah satu kriteria tersebut ditemukan, maka produk dikategorikan sebagai produk cacat. Yang selanjutnya itu ada analisis data variabel. Penelitian analisis yang dilakukan menggunakan standar MIN STD 15D. Langkah pertama adalah menentukan ukuran lot tingkat infeksi dan nilai RTL yang digunakan. Pada penelitian ini diketahui itu parameter ukuran lot itu yang bernilai 88 unit dan tingkat infeksinya itu ada level 2. Untuk yang RTL itu nilainya itu 4%. Berdasarkan ukuran lot dan tingkat infeksi tersebut diperoleh pada unit itu selanjutnya melalui label MIN STD 15D diperoleh sebanyak 8 unit dengan angka penerimaan C sebesar 1 dan angka penerimaan RE sebesar 2. Tabel rencana sama yang digunakan adalah sebagai berikut. Itu adalah pada huruf itu ada D dan ukuran sampel itu ada yang bernilai 8, acceptance number itu ada 1 dan reject number itu ada 2. Artinya Anda diterima apabila jumlah kegiatan yang ditemukan tidak lebih dari 1 unit dan ditolak apabila ditemukan 2 unit cacat atau lebih. Hasil pemeriksaan sampel. Setelah rencana sampel ditentukan, dilakukan pengambilan sampel secara acak sebanyak 8 unit dari setiap lot yang diperiksa. Sampel kemudian diamati berdasarkan karakteristik kualitas yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh sampel yang diperiksa berada dalam kondisi baik. Tidak ditemukan kemasan bocor, kesalahan sampel maupun perubahan warna air minum. Untuk tabel pemeriksaan dapat dilihat sebagai berikut. Lot 1, cacat 0, terima 0, tolak lebih dari sama dengan 2. Kesimpulan terima lot. Lot 2, cacat 0, terima 1, tolak lebih dari sama dengan 2, terima lot. Lot 3, cacat 0, terima 1, tolak lebih dari sama dengan 2, kesimpulan terima lot. Lot 4, cacat 0, terima 1, tolak lebih dari sama dengan 2, kesimpulan terima lot. Lot 5, cacat 0, terima 1, tolak lebih dari sama dengan 2, kesimpulan terima lot. Kesimpulan yang akan diperoleh dari penelitian ini bahwa dari 5 lot yang diuji,
C. Kurva karakteristik operasi digunakan untuk mengetahui probabilitas penerimaan lot pada berbagai tingkat kecacatan produk. Dalam penelitian ini digunakan untuk sampel sebanyak 8 unit. Berdasarkan hasil perhitungan probabilitas penerimaan menggunakan distribusi Poisson, diperoleh bahwa semakin kecil proporsi produk cacat, maka probabilitas penerimaan lot akan semakin besar. Sebaliknya, apabila proporsi produk cacat meningkat, maka peluang lot untuk diterima akan semakin kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem ACT sampling yang digunakan mampu membedakan lot yang memiliki kualitas baik dan lot yang memiliki kualitas buruk. Analisis hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa seluruh lot yang diperiksa memenuhi standar kualitas yang ditetapkan perusahaan. Tidak ditemukan produk cacat pada sampel yang diperiksa sehingga seluruh lot diterima. Penerapan ACT sampling dengan standar MIL STP 105D terbukti dapat membantu perusahaan